jumpa lagi dengan saya Ari di channel MPA Official ya. Sudah beberapa hari ini saya nggak ngonten ya, karena kesibukan masih momen lebaran ya. Sebelumnya saya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini saya merangkum beberapa pertanyaan dari kader-kader MPA ya, seperti biasa melalui DM, melalui chat WA, baik Japri maupun grup yang menanyakan tentang kelas hak merek kelas 25 dan kelas 41 yang masing-masing dipegang oleh masing-masing belah pihak. Yang B16 itu memegang kelas 25 dan B17 memegang kelas 41. Mas, gimana sih penjelasannya? Ya sebenarnya bukan kapasitas saya ya menjelaskan kelas-kelasan B, kelas-kelasan 25, kelas-kelasan 41 itu bukan kapasitas saya, tapi nggak apa-apa. Ini membuat saya menjadi mempelajari yang berkaitan dengan hal-hal tersebut ya. Jadi mari kita simak sama-sama rekaman video. Nah, rekaman video ini saya dapat dari channel, kalau nggak salah, satu komando apa gitu ya, intinya kayak gitulah. Di sebelah sini nanti saya masukkan linknya. Jadi mari kita simak bareng-bareng, kita perhatikan satu persatu supaya kita bisa belajar tentang hak merek ini ya. Dan kita nggak perlu khawatir, kita hanya perlu ini aja, memahami aja ya. Langsung aja, seperti apa kita simak videonya seperti berikut. Ya, untuk klasifikasi merek 41 ini digunakan pada kegiatan-kegiatan pelatihan, hiburan, atau mungkin seminar. Nah, ini memang kelas 41. Namun mereka mengklaim bahwasanya latihan kita, Mas, dilaporkan menurut versi dia jalurnya hak mereka gitu. Ya kan, seperti itu. Jadi ini Mas Waluyo juga saya sampaikan bahwasanya latihan yang dilakukan saudara-saudara kita, adik-adik kita, pelatih-pelatih di seluruh cabang di Indonesia ini, pelatihan ini kan sudah diatur di ADART nih. ADART ini jelas di pasal 6 ini juga dijelaskan bahwasanya penyelenggaraan pendidikan pengajaran pencaksilat sebagai salah satu ajaran setia hati terlatih dalam tingkat pertama ya, dengan tetap memperhatikan tradisi budaya. Nah, ini kan jelas sendiri bahwasanya latihan ini sebagai dasar pembekalan hitungannya, dan kebetulan latihan yang digunakan kita ini mengacu pada gerakan-gerakan yang sudah dipatenkan, senam, jurus, belati, toya ya, dan kesemuanya itu sudah dipatenkan. Jadi pelatihan yang menjadikan aplikasi dari sisi pencak silat seperti pencak silat yang lain ya sah saja. Toh kita yang mempunyai hak patennya, senam jurus kita semuanya. Kalau ada, mohon maaf, mungkin penyidik gitu, baik Polres, Polda, dimanapun, harus mensikapi permasalahan ini secara objektif gitu. Harus dalam proses penyidikan harus benar-benar teliti gitu. Jangan kejebak hanya permainan hanya sekedar lapor-lapor, karena nanti juga menurut saya juga berdampak. Nah, selain 41 kan ada 25. Saat ini kan sakral baju. Nah, seperti baju Mas Waluyo ini, Mas, ini kan jelas gitu hak merek kelas 25. Jadi logo ya, ini jantung bersinar, ini kan sudah mempunyai klasifikasi merek kelas 25 ya, yang mana logo merek yang menempel di baju, dalam artian di kain ya Mas, di kain, baik ada topi yang berupa kain, ada mungkin tas yang berupa kain, atau mungkin masker, atau mungkin ya memang baju sakral itu sudah milik PSHT, bukan milik perseorangan. Jadi kita harus jeli, intinya
cobalah kita berpikir bahwasanya logo merek ini sebelum didaftarkan ini sudah ada dulu. Ya, PSHT itu lahir tahun 1922. Nah, pendaftarannya kan jelas ya. Tahun berapa di situ? Ini apa? Lebih dahulu ada. Sehingga apa? Ini bagian dari sudah pewarisan tradisi budaya. Jadi semuanya boleh menikmati. Namun gitu tetap pada ikut bergabung berlatih di PSHT sesuai dengan struktur organisasi. Saya kira seperti itu. Jadi harapan saya ya sudahlah, kita sudahi problematika yang saat ini. Jangan hanya diperalat oleh seseorang, hanya kamu lapor gitu, hanya karena disuruh. Ini kan juga minim karena berdampak membuat laporan ya, nanti kalau tidak bisa dibuktikan kan juga berbalik nanti. Nah, apakah kita akan bermain dengan serang-serangan terus? Apakah ini bagian mencerminkan ajaran luhur kita? Kan juga tidak dong, gitu loh. Mungkin itu. Jadi saya rasa seperti itu ya Lur. Karena saya nggak punya kapasitas ke sana, maka saya cari-cari informasi ya, barangkali ada orang yang punya kapasitas untuk menjelaskan hak merek tersebut ya. Di sini saya temukan dari Mas Samsudin sebagai lembaga hukum KLH ya, Kepala Lembaga Hukum PSHT P16, dan nanti akan tetap saya cari untuk penjelasan dari pihak P17 ya. Perlu digarisbawahi bahwa channel MPA ini digunakan hanya sebagai sarana informasi, dan perlu diingat juga bahwa MPA Official tidak berafiliasi kepada PSHT pihak manapun. Di sini saya hanya menyediakan informasi, hanya menyediakan sumber-sumber yang mudah-mudahan terpercaya, mudah-mudahan. Dan apabila ada kesalahan di MPA Official ya mohon diingatkan dengan ajaran-ajaran SH, dengan cara-cara yang menurut kita ajaran yang mencerminkan kalau kita ini orang Islam, bukan kaum yang kurang, bukan kaum orang-orang yang apa bisa dikatakan kurang berpendidikan. Ya, kita ini orang Islam, dididik cerdas, dididik supaya menjadi orang-orang yang bijaksana ya. Menurut saya penjelasan tadi sudah cukup jelas bahwa merek kelas 41 itu digunakan, kalau salah mungkin tolong diluruskan ya, digunakan untuk pelatihan, event-event hiburan dan event-event yang lain, untuk event intinya. Nah, untuk kelas 25 itu digunakan untuk hal-hal yang menempel di kain ya, kayak sakral, terus batik ya, atribut-atribut kaos, topi dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya saling klaim begini begitu ya ayo kita belajar dengan baik ya biar kita tahu manfaat dan fungsinya dari hak-hak merek tersebut secara jelas ya. Jadi terima kasih yang sudah bertanya. Jadi akhirnya saya jadi ikut belajar ya, jadi minimal sedikit banyak tahu tentang manfaat dan gunanya hak merek tersebut ya. Oke, apabila ada pertanyaan lagi silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui link di bawah ini ya, melalui IG ataupun melalui inbox Facebook kami ya. Oke, terima kasih. Tetap jaga persaudaraan, tetap jaga silaturahmi. SHT Jaya.